Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur jika hari ini kita bersekutu kembali di tahun ajaran yang baru, di kelas yang baru, dan bahkan di situasi yang baru yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dalam rasa syukur ini, marilah saya mengajak kita memuji Tuhan, kita bernyanyi bersama dengan hati yang gembira. Mari kawan-kawan. Saudara-saudara, pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara sekalian. Juga besertamu. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, tidak pernah kita bayangkan sebelumnya kalau kita akan memulai tahun ajaran baru dengan situasi seperti saat ini. Situasi yang populer disebut sebagai new normal. Tidak jarang kita merasa aneh dengan situasi ini. Kita harus beradaptasi dengan cara hidup dan kebiasaan yang baru. Sesuatu yang baru memang selalu mendorong kita untuk berubah. Termasuk juga saat kita memasuki tahun ajaran yang baru. Tingkat yang baru, sekolah yang baru, dan bahkan kelas yang baru. Tampaknya kita perlu memiliki semangat juang yang baru. Semangat juang seperti apa yang harus kita kenakan? Itulah yang akan kita bahas dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Karena itu, saya mengajak kita untuk segenap hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Dan sebelumnya saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini
sekali lagi, kusiapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Para siswa-siswi sekalian, sekaligus Bapak Ibu Guru yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang sungguh mengasihi kami bersyukur untuk kesempatan boleh mengadakan ibadah secara virtual, dan kami percaya bahwa meskipun kami berada di tempat kami masing-masing, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami dalam segala keterbatasan kami, supaya di tengah masa muda kami ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mampu menangkap kebenaran firman Tuhan dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Allah, sebab di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita hari ini diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 17, demikian tertulis. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui
untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman semua, kebanyakan dari kita senang kalau kita dikasih sebuah barang baru. Entah itu baju baru, sepatu baru, jam tangan, atau bahkan handphone baru. Apalagi kalau barang-barang tersebut ternyata modelnya sesuai banget sama selera kita. Wah, kita pasti happy ya. Kita akan pakai itu, kita akan jaga barang itu dengan baik. Nah, kalau kita senang diberikan barang baru, beda ceritanya kalau kita diperhadapkan pada situasi baru. Gak semua dari kita, saudara-saudara, nyaman dengan yang namanya situasi baru. Bahkan kalau boleh dikata, kebanyakan orang justru tidak siap. Kita lebih senang berada di situasi yang udah kita kenal, situasi yang udah akrab sama kita, situasi yang memang membuat kita sudah merasa nyaman. Ya. Nah, saudara, saya yakin nih, di antara teman-teman ada yang kalau misalnya ikut suatu kegiatan baru begitu ya, nanya dulu, ada siapa aja di sana? Ada teman-teman yang kita kenal nggak? Kalau ternyata nggak ada satupun yang kita kenal, semuanya orang asing, maka banyak remaja yang pada akhirnya undur. Gitu ya, nggak jadi ikut, nggak kenal siapa-siapa. Situasi baru seringkali membuat kita merasa takut, merasa bingung, gelisah, dan oleh sebab itu sekali lagi, kebanyakan dari kita lebih senang berada pada sebuah zona nyaman. Nah, teman-teman semua, pandemi yang saat ini terjadi di tengah-tengah kita jelas membuat kita semua mau tidak mau harus berhadapan dengan situasi baru, ya. Kita semua mau tidak mau harus belajar kemudian beradaptasi. Kalau dulu nih keluar nggak pakai masker ya nggak jadi masalah. Sekarang setiap kita yang keluar rumah wajib pakai masker. Kalau dulu teman-teman semua mungkin harus berusaha bangun pagi gitu ya, udah pasang alarm ke sekolah, ngikutin pelajaran secara langsung. Lalu pas istirahat bisa ke kantin, hahaha sama teman-teman. Tapi sekarang menjalin pertemanan pun lebih sering dilakukan secara virtual. Saya sebagai pendeta pun teman-teman merasakan banget nih perubahan tersebut. Dalam hal sederhana deh, khotbah. Kalau dulu saya khotbah di depan jemaat langsung, baik di gereja maupun di sekolah. Sekarang saya harus belajar khotbah depan kamera. Intinya teman-teman, pandemi ini jelas membuat kita harus mengganti kebiasaan-kebiasaan lama kita, mengganti mindset kita dengan sesuatu yang baru, yang lebih pas, yang lebih sesuai, dan yang paling penting lebih aman untuk kesehatan kita semua. Nah, teman-teman semua, kalau karena pandemi kita mau tidak mau
harus mengalami berbagai perubahan kebiasaan, perubahan mindset. Bagaimana dengan perubahan diri karena pengenalan kita akan Tuhan Yesus? Pertanyaannya nih, apakah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus juga membuat hidup kita itu berubah jadi lebih baik? Atau ternyata selama ini, sekalipun kita ini mengaku percaya kepada Tuhan, kita ini anak-anaknya, tapi sebenarnya kehadiran Kristus itu nggak merubah apapun atau nggak berubah banyak hal dalam kehidupan kita. Ya, kita tetap jadi orang yang sama, kita tetap jadi orang yang gampang terpengaruh sama hal-hal negatif, kita tetap jadi orang-orang yang nggak jujur, kita tetap jadi orang-orang yang seringkali iri hati, dan lain sebagainya. Teman-teman semua, mari kita merenung. Apakah kehadiran Kristus itu dampaknya dalam kehidupan kita itu jauh lebih kecil ketimbang hal-hal yang lain yang mungkin memang lebih populer, lebih keren, lebih menyenangkan, dan lebih seru di tengah-tengah hidup kita. Saudara, mari kita perhatikan apa yang diungkapkan dalam kitab Kolose yang tadi kita baca bersama-sama. Di sana tadi dikatakan, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Saudara, manusia lama itu manusia yang hidupnya dipenuhi dengan apa yang tadi disebut dengan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, fitnah, kata-kata kotor, dan lain seterusnya. Berbalikan dengan itu, yang namanya manusia baru adalah manusia yang dikatakan penuh belas kasihan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan buah-buah roh lainnya. Teman-teman semua, saya ngerti. Mungkin bagi kebanyakan anak muda, saudara, menjadi manusia baru itu terkesan hidup kita bakal gak lagi asik gitu ya. Hidup sebagai manusia baru tuh sepertinya hidup yang gak seru, gak ada tantangan, gak ada kesempatan buat mencoba hal-hal baru. Bukankah masa muda itu masanya kita tuh nakal? Supaya nanti nih kita bisa ceritain kenakalan-kenakalan kita itu. Ya, kalau hidup sekarang itu cuma lurus aja, nggak belok-belok, ya apanya yang seru, apanya yang menarik. Masa muda kayaknya jadi sia-sia. Teman-teman semuanya, saya mau katakan satu hal. Jadi manusia baru bukan berarti hidup kita itu nggak bisa seru, teman-teman. Menjadi manusia baru bukan berarti hidup kita nggak bisa menarik. Hal yang pertama melekat pada manusia baru adalah kesadaran bahwa Tuhan Yesus Kristus menerima dan mengasihi kita dengan sempurna. Saudara, kita nggak perlu nakal buat buktiin bahwa kita ini berharga. Kita nggak perlu coba ini itu yang negatif supaya kita bisa diterima oleh orang lain. Enggak, saudara. Itulah hebatnya hidup dalam Kristus. Kalau dunia ini seringkali punya banyak syarat supaya kamu diterima, dihargai, dipandang, diakui, maka tidak demikian dengan hubungan kita bersama Tuhan. Kita nggak perlu jadi orang lain. Kita nggak perlu sekedar ikut arus dunia, saudara. He loves us just the way we are. Orang lain mungkin bisa pandang kita remeh. Orang-orang terdekat kita bahkan mungkin bisa menunjukkan penolakan-penolakan tertentu kepada kita. Tetapi tidak demikian dengan pribadi Tuhan, saudara. Kita selalu dapat menemukan perasaan berharga kita, ya, perasaan bernilai kita di dalam cinta Tuhan buat kita. Nah, setelah seorang manusia baru menyadari bahwa dia dikasihi, diterima apa adanya, maka itu juga akan berpengaruh pada pilihan-pilihan hidup selanjutnya.
saudara sekalian. Orang yang sudah menjadi manusia baru, dia tidak lagi merasa perlu dendam terhadap orang lain. Kenapa? Karena dia sadar Tuhan terlebih dahulu mengampuni dia. Ketika kita menjadi manusia baru, saudara, kita nggak lagi nganggap kemudian bullying itu biasa. Biasalah itu. Padahal mungkin orang yang kita bully itu udah sampai sedemikian tertekan. Enggak, saudara. Manusia baru sadar bahwa kalau dirinya dikasihi Tuhan, maka dia pun dipanggil untuk mengasihi orang lain. Kalau kita sadar bahwa kita ini dikasihi Tuhan, saudara, maka kita juga akan punya dalam tanda kutip alarm ketika kita hendak bersikap merendahkan atau merusak diri kita dengan berbagai cara. Entah itu dengan malas belajar, entah itu dengan pornografi dan lain seterusnya. Manusia baru punya kepekaan atas itu semua. Saudara, sebuah lagu mengatakan demikian. Mungkin kalian juga pernah tahu ya lagu ini ya. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu, ku pasti sempurna nanti. Saudara, menjadi manusia baru bukan berarti kita ada di dalam kerangkeng, lalu kita nggak bebas dalam bersikap. Tidak, saudara. Sebaliknya, menjadi manusia baru justru membuat kita bertanggung jawab atas pilihan-pilihan bebas yang kita lakukan dalam hidup ini. Pilihan-pilihan itu kita lakukan bukan didasari oleh rasa takut atau pembuktian diri. Tetapi pilihan-pilihan itu mau kita lakukan atas dasar cinta kita kepada Tuhan. Nah, saudara, teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang terkasih, di masa new normal yang akan semakin kita jalani ke depan, semoga kita semua tidak hanya punya kebiasaan-kebiasaan baru, tetapi juga karakter-karakter diri yang baru. Kita bukan hanya masuk dalam new normal, tetapi juga kita punya new me and a better me. Diri kita yang makin baik, makin memberkati keluarga dan teman-teman, serta yang paling penting, makin serupa dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu guru dan para siswa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari kita satu di dalam doa, kita naikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa di surga yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami bersama-sama bertelut di hadapan-Mu, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, dan terkhusus pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk berbakti bersama dan juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan pada hari ini boleh mengubahkan kami untuk menjadi manusia-manusia yang baru. Dan saat ini kami naikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami memohon campur tangan Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada bangsa dan negara kami untuk kami tetap bertahan, untuk kami tetap maju di dalam menghadapi COVID-19 ini. Secara khusus kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan menyertai mereka dengan hikmat yang dari Tuhan.
Biarlah setiap kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan, yang pada akhirnya juga berpihak kepada bangsa dan negara kami. Secara khusus pula kami berdoa untuk para medis, untuk tim dokter, dan juga tenaga-tenaga kesehatan lainnya yang berkenan untuk menjadi garda depan di dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan kiranya memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, supaya mereka dapat mengatasi semuanya ini dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah campur tangan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, kiranya dapat membuka setiap seluruh kepandaian mereka, dan pada akhirnya mereka Engkau perkenankan menemukan obat ataupun vaksin untuk melawan COVID-19 ini. Demikian juga kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, seluruh bangsa Indonesia ini yang terkena dampak dari COVID-19, baik itu dampak secara ekonomi, dampak secara sosial, keamanan, dan di seluruh sektor negara ini. Mari Tuhan, Engkau yang akan menolong bangsa dan negara ini untuk bangkit, untuk keluar dari krisis ini. Dan semuanya itu bisa terjadi karena perkenanan Tuhan saja. Dan saat ini secara khusus pula kami berdoa untuk Yayasan BPK Penabur Bandung. Biarlah Tuhan juga menyertai para pengurus Yayasan BPK Penabur Bandung ini di dalam mereka mengelola BPK Penabur Bandung, khususnya di dunia pendidikan ini. Biarlah hikmat yang dari Tuhan juga akan menaungi mereka, sehingga mereka dapat memberikan kebijakan yang terbaik untuk sekolah-sekolah yang ada di dalamnya. Secara khusus pula kami berdoa untuk SMAK 2 PPK Penabur Bandung yang pada saat ini sedang akan memasuki tahun ajaran baru dengan sistem yang baru, dengan cara yang baru, khususnya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar melalui online. Tuhan mari Engkau berkati PJJ yang kami lakukan ini, baik itu Bapak Ibu guru, para siswa, orang tua, maupun sarana dan prasarana yang ada, sehingga semuanya itu boleh bersinergi satu dengan yang lain dalam rangka untuk memajukan pendidikan, khususnya di SMAK 2 PPK Penabur Bandung ini. Tuhan berkati para siswa yang barangkali pada saat ini masih kesulitan dalam rangka untuk sarana prasarana yang mendukung PJJ. Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan mereka melalui setiap pekerjaan yang orang tua mereka lakukan. Demikian juga secara khusus kami berdoa untuk para orang tua yang terkena dampak COVID-19, mungkin PHK, mungkin dirumahkan, atau barangkali mereka tidak tahu lagi harus bekerja seperti apa. Kami mohon campur tangan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan berkenan untuk menolong mereka, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Selanjutnya ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami mau serahkan perjalanan kami ke masa depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, khususnya di dalam dunia pendidikan SMAK 2 PPK Penabur Bandung ini. Demikian juga kami mohon campur tangan Tuhan, berkat Tuhan untuk pemimpin kami, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf, setiap tenaga pendidik maupun kependidikan yang terlibat di dalam pelayanan di sekolah kami ini. Tuhan memberkati mereka, baik pelayanan mereka, pekerjaan mereka, maupun di dalam rumah tangga mereka. Selanjutnya kami mau serahkan kehidupan kami, pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni segenap dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan lama kita dalam menghadapi segala hal yang baru di kehidupan kita. Dengan demikian, kita menjadi pribadi-pribadi yang siap terhadap perubahan dunia dan tetap menjadi pribadi yang membawa terang Kristus dimanapun dan kapanpun kita berada. Yesus menginginkan daku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya cinta dan anugerah keselamatan dari Allah senantiasa memberkatimu dan meneguhkanmu, sehingga di dalam ketekunan dan kesetiaan engkau mampu berjalan menapaki jalan-jalan baru. Dan kiranya persekutuan kasih dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai kita bertemu kembali hari ini, esok, dan sampai selamanya.